Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Alam Kibar dengan NIM 0558653888. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data untuk menuangkan ERD ini atau Entity Relationship Diagram ke MySQL. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasi XAMPP-nya. Ya, ini saya sudah buat ini saya sudah buat rumah sakit di sini dengan Oke, baik, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Alam Kibar dengan NIM 0558653888. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data untuk membuat video bagaimana caranya menuangkan Entity Relationship Diagram atau ERD ini ke dalam MySQL menjadi sebuah database. Pertama-tama kita harus membuka aplikasi XAMPP ini. Oke, sebelumnya saya sudah membuat nama database rumah sakit di sini. Kita klik. Nah, terus kita di create new table ini itu kita buat tabel dari setiap entitas yang ada di sini ya. Ini entitas utamanya ada pasien, administrator, sama dokter. Lalu ada entitas tambahan kayak pasien, dokter, daftar, dan dokter admin. Kita coba buat satu-satu tabelnya. Kita coba di pasien dulu. Kita buat pasien. Terus di sini number of column itu kita lihat dari atribut pasiennya ada berapa. Di sini atribut pasien ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi kita isi 4 di number of column-nya. Lalu kita create. Terus di sini untuk diisi satu-satu ya atribut di pasien ini. Pertama ini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, sama alamat pasien. Oke, nanti untuk ID itu kita gunakan tipe datanya integer, lalu yang lainnya kita gunakan tipe datanya varchar. Ini length of values-nya kita isi. Oke, nanti untuk ID pasien ini kita gunakan sebagai primary key ya. Lalu kita save. Nah, di sini bakalan ada database tipe rumah sakit ini pasien, tabel pasien maksudnya. Terus kita buat tabel-tabel berikutnya kayak administrator, dokter, pasien dan dokter, daftar, dan dokter dan admin. Untuk membuat tabel berikutnya saya percepat caranya ya.
Di sini kita udah buat semua tabel dari entitas utama sama entitas tambahan ya. Terus yang kedua, ini sebentar sebelum ke langkah berikutnya kita cek dulu. Ada 6 entitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini juga ada 6 tabel entitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita buat foreign key-nya. Jadi foreign key itu, ya kita lihat di sini ya. Foreign key itu adalah primary key dari entitas utama yang ada di entitas tambahan. Contohnya di sini primary key dari entitas utama pasien adalah ID pasien. Lalu ID pasien ini akan ada juga di entitas tambahan daftar. Jadi ID pasien di sini merupakan primary key, gitu ya. Terus kayak lagi di entitas utama respirator ada ID admin. Lalu ketika ID admin ada di entitas tambahan dokter dan admin, dia akan jadi foreign key-nya di sini. Kayak gitu. Caranya kita klik satu-satu di entitas tambahan. Tentunya yang di daftar dulu. Nah, ini kan di sini ID daftar itu jadi primary key-nya si entitas daftar kan. Tapi ID admin sama ID pasien ini kita ubah jadi foreign key. Caranya ini klik more, terus kita klik index, lalu oke. Nah, nanti ada simbol kunci warna perak, ini berarti foreign key-nya ya. Kita ubah di entitas tambahannya aja, kayak daftar tadi, terus dokter admin. Yang ID ini kita buat jadi foreign key-nya. Terus terakhir di entitas tambahan pasien dokter, kita jadiin foreign key-nya di ID dokter sama ID pasien aja ya. Resep sama waktu periksa nggak usah. Oke, kalau udah semua, udah menentukan foreign key-nya, terus kita ke designer. Oke, di designer ini kita udah muncul tabel-tabelnya. Kita rapiin dulu. Kita rapiin kayak IRD-nya aja ya. Dokter dan admin di sini.
save dulu. Nah, nanti kita buat relasinya di sini. Tapi hati-hati, di sini relasinya kita klik dulu, klik relation. Caranya, ini kan ada tulisan select reference key, itu berarti kita kliknya dari entitas utama dulu ya. Kayak misalnya di sini ID pasien, kita klik. Lalu di sini ada tulisan select foreign key, itu baru kita ke entitas tambahannya. ID pasien ke ID pasien. Terus kita klik cascade. Oke. Nah, nanti seharusnya ini ada tanda di sini. Kalau benar itu dari entitas utama ke entitas tambahan, ini ada tanda ini, ada tanda kayak gini ya. Itu menunjukkan bahwa ID pasien yang di entitas pasien dan dokter itu merupakan foreign key dari entitas pasien kayak gitu. Kita lakukan kayak gitu. Terus oke, kalau udah jadi semua relasinya gini, nyambung gini, kita save dulu. Oke, ini udah ke save. Terus selanjutnya kita akan coba melakukan manipulasi data ya, yaitu kita melakukan insert, update, delete, sama select. Kita coba melakukan manipulasi data insert dulu di tabel pasien. Kita insert. Oke. Ini untuk ID pasien kita nggak usah isi ya, nanti dia bakalan isi otomatis sesuai dengan urutan. Coba isi dulu. Oke, kalau ada tanda one row inserted berarti sudah berhasil. Kita cek dulu di tabel pasiennya. Nah, di sini datanya sudah masuk ya. Budi, nama pasiennya Budi, jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Jakarta. Terus kita coba insert lagi. Kita bikin beberapa ya. Kita insert lagi. Oke, kita cek dulu sudah masuk semua belum. Nah, ini sudah masuk semua ya ke 4 data pasiennya. Ini berarti kita sudah melakukan manipulasi data insert. Lalu kita lakukan manipulasi data update. Contohnya misalkan kita mau ganti alamat pasien si Budi jadi Jakarta Utara, berarti kita tinggal klik edit. Kita ganti jadi Jakarta Utara. Ya, jadinya di sini
udah ke update ya, Jakarta Utara udah keganti. Ini adalah manipulasi data update, terus manipulasi data delete. Nanti kita ada tulisan delete di sini, tinggal kita delete aja. Oke. Nah, nanti bodinya hilang. Oke, kita manipulasi delete. Nah, coba kita kembalikan dulu bodinya. Oke, bodinya udah kembali ya dengan ID pasien yang berbeda, karena nanti ID pasien yang terbaru itu dia bakalan ngikutin dari urutan sebelumnya, kayak gitu. Terus manipulasi data select, kita ke SQL, terus kita mau coba menunjukkan tabel pasien itu ada siapa saja sih. Itu nanti di sini ya, rumusnya select from pasien, kita go ya, nanti muncul semua data pasien, Reni, Yanto, Nani, Budi. Contoh lainnya, misalkan kita mau cari data pasien berdasarkan jenis kelaminnya. Tulis jenis kelamin sama dengan laki-laki, kita go. Nah, nanti yang muncul cuman jenis kelamin laki-laki, yaitu Yanto sama Budi, kayak gitu. Kalau misalkan kita mau munculkan jenis kelamin perempuan, kita go. Nah, nanti yang muncul cuman data jenis kelamin perempuan, yaitu Reni dan Nani, seperti itu. Kalau kita sudah bisa melakukan manipulasi data kayak gini, berarti IRD-nya itu sudah tertuang ke dalam menjadi basis data di MySQL, kayak gitu ya. Jadi kita sudah berhasil untuk melakukan atau membuat basis data dari IRD yang kita buat. Dan segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.